Langkahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku. Assalamualaikum. Maaf Bu Husnul mengganggu sebentar. Apakah Bu Husnul sibuk? Waalaikumsalam. Oh tidak, bagaimana Bu Erna? Bu Husnul, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Boleh, boleh. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Saya alihkan ke video call dulu nggih, Bu? Siap Bu Erna. Apa yang mau Bu Erna ceritakan? Begini, Bu Husnul. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya minat membacanya sangat kurang. Murid di kelas saya tidak antusias ketika ada pembelajaran yang diharuskan membaca. Mereka pasti mengeluh. Janganlah, Bu, seperti itu terus. Jadi menurut Bu Erna, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Hmm, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang minat baca murid sehingga dapat teratasi. Paling tidak ada peningkatan atau malah keberlanjutan. Baiklah Bu Erna. Kita sepakati tujuannya Bu Erna, mengatasi solusi permasalahan tentang meningkatkan minat membaca murid. Ya, betul, Ibu. Menurut Bu Erna, hal apa saja yang membuat murid Ibu malas membaca sehingga minat membacanya rendah? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang semangat, mungkin mereka masih terbawa pembiasaan pembelajaran di masa pandemi. Saya juga mungkin kurang memvariasi kegiatan membaca dan pembiasaan murid di rumah yang lebih senang bermain HP. Jadi, ketika pembelajaran membaca, mereka pasti mengeluh. Kira-kira sebelumnya, apakah Bu Erna sudah pernah melihat murid menunjukkan semangat membaca walaupun sekali? Hmm, Pernah sih, Bu. Sebelumnya, saya pernah mengajak murid membaca dengan variasi game. Mereka semangat, tetapi setiap membaca masa harus dengan game. Bagaimana ya, Bu? Saya tuh inginnya ada keberlanjutan kegiatan yang berdampak pada minat membaca murid saya, Bu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik tertarik untuk membaca selain dengan game? Kalau menurut saya, jika kegiatan membaca hanya berpusat pada pembelajaran, tentu tidak efektif. Mungkin seharusnya kegiatan membaca menjadi pembiasaan rutin bagi murid yang terprogram. Betul sekali, Bu Erna. Tadi murid senang jika kegiatan membaca divariasi dengan game. Bagaimana selanjutnya? Apakah Bu Erna akan terus mempertahankan metode tersebut? Atau sudah ada program lain untuk mengatasi permasalahan? Pembelajaran membaca game sepertinya akan tetap saya gunakan, tetapi ya tidak selalu, Bu. Saya tuh inginnya memvariasi dengan metode lain yang tetap membangun kerjasama dengan teman. Misal bisa seperti saling menyimak atau membacakan cerita melalui bermain peran.
Untuk keberlanjutan agar menjadi pembiasaan, sudahkah Bu Erna memikirkan ide pengembangannya? Hmm, fokus saya sebenarnya ingin di kelas. Untuk kegiatan pembiasaan, saya ingin menghidupkan kembali pojok baca yang ada di kelas, menjadi tempat yang nyaman untuk membaca. Pertama, saya mengawali dengan menata pojok baca yang menarik bagi murid. Sebagai bahan refleksi, saya menyediakan buku jurnal membaca bagi murid. Dan nanti pada akhir bulan, murid saya ajak untuk menghasilkan suatu karya dari hasil kegiatan membaca tersebut. Dan pada akhirnya nanti bisa dipajang di mading kelas. Nah, itu bagus Bu Erna. Pasti murid akan tertarik. Selanjutnya, apa komitmen Bu Erna terhadap rencana tersebut? Apa ya, Bu? Saya itu saya ingin berkomitmen. Rencana saya itu berusaha melaksanakan pembelajaran membaca dengan metode yang bervariasi, yang melibatkan murid secara aktif dan menyenangkan, memfasilitasi buku bacaan di pojok baca yang sesuai dengan minatnya murid. Dan tentunya saya juga ingin selalu melihat progres membaca mereka. Jadi, nantinya semua itu berkelanjutan dan saya bisa melihat bagaimana perkembangan minat murid saya melalui rencana yang saya terapkan tersebut. Saya itu inginnya rencana itu mulai saya terapkan kira-kira dalam minggu-minggu ini, Bu Husnul. Wah, bagus sekali Bu Erna. Saya sangat mendukung. Terus, kira-kira Bu Erna membutuhkan dukungan dari siapa saja? Siapa saja ya, Bu? Ya terima kasih Bu Husnul tadi atas pujiannya. Kalau kalau dari saya saat ini saya tentu membutuhkan dukungan dari kepala sekolah yang utama. Terus yang kedua, saya mungkin membutuhkan masukan dan ide dari rekan guru. Terus yang ketiga pasti dari murid, karena murid menjadi subjek utama. Terus yang selanjutnya, yang paling penting itu dari dukungan orang tua wali. Nantinya tentu agar keinginan dan rencana saya dapat berjalan maksimal dengan kolaborasi antara kepala sekolah, rekan guru, murid, dan juga orang tua wali murid. Itu saya juga setuju. Perlu kerjasama dengan berbagai pihak. Terus, bagaimana rasanya sekarang Bu Erna? Rasanya bagaimana, Bu? Alhamdulillah, setelah saya cerita dengan Bu Husnul, saya jadi lebih bersemangat, Bu. Sedikit lega karena ya sudah banyak leganya. Sudah lega karena hari ini saya bisa bercerita dengan Bu Husnul. Terima kasih sekali Bu Husnul atas waktunya. Karena panjenengan mau mendengarkan keluhan saya. Mungkin saya minta maaf jika sudah mengganggu. Ya karena saya sudah mengganggu, sebelumnya saya mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan nggih, Bu. Terus karena udah selesai, saya bisa mengakhiri nggih, Bu. Saya tutup teleponnya nggih, Bu Husnul. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Erna, saya juga belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih juga. Waalaikumsalam. Oke, saya tutup ya, Bu. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita.
hitamkan putihku. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai nggih. 1, Ya. 2, 3. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Bu Husnul. Ada apa Bu Husnul? Bagaimana kabarnya Bu Erna hari ini? Alhamdulillah sehat sekali Bu Husnul. Oh iya Bu Erna, saya kepengen bertemu dengan Bu Erna. Apa Bu Erna ada waktu? Sebentar Bu, saya cek dulu. Oh ya Bu, memangnya ada apa Bu? Kok harus bertemu? Iya Bu, ada yang ingin saya bicarakan dengan Bu Erna. Saya ingin menyelesaikan masalah yang dialami murid saya Bu Erna. Ntar dulu Bu. Oke Bu, nanti setelah pulang sekolah kita bisa bertemu. Terima Bagaimana kasih Bu? sekali Bu. Nanti saya saja yang ke tempat Bu Erna ya. Kasihan Bu Erna kalau harus ke tempat saya. Saya tidak apa-apa Bu ya, saya tunggu ya Bu. Iya Bu, nanti saya jam 1 sudah di sana ya. Siap. Maaf ya Bu, saya sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak lah Bu, kebetulan pekerjaan sudah selesai. Silakan duduk Bu, duduk dulu. Baik Bu, terima kasih. Sini Bu, ada apa sih Bu Husnul? Kelihatannya mukanya sedih begitu. Memangnya masalah apa yang dialami murid Bu Husnul? Begini Bu Erna, selama ini saya lagi sedih memikirkan murid saya. Itu loh murid saya yang bernama Wildan selalu membuli temannya. Temannya itu bernama Husen. Aku kasihan sekali loh Bu, karena kalau di sekolah Husen itu Daji selalu menangis, bahkan nangisnya sampai 10 kali, kan kasihan banget. Itu mengapa Wildan selalu membuli Husen, Bu? Nah, itu dia. Menurut saya, karena Wildan kurang belajar perbuatan baik dan buruk. Namanya anak-anak, Bu. Wildan juga berbadan besar, sehingga banyak teman yang mengaguminya. Jadi, pede abis dia, Bu. Itu bagaimana cara Wildan membuli Husen, Bu? Nah, Husen itu setiap hari selalu mendorong Husen, memukul, mencubit, mengambil peci dan melempar peci itu. Dia juga suka mengolok-olok, menghina, bahkan teman-temannya itu disuruh juga untuk ikut mengolok-olok. Akhirnya Husen setiap hari menangis, Bu. Selain itu, adakah faktor lain? Mengapa Wildan bisa berbuat seperti itu? Nah, Bu, sebenarnya saya sudah mengamati dan mencari informasi orang tua Wildan. Ternyata orang tua Wildan itu terlalu keras kepada Wildan kalau di rumah. Wildan sering dimarahi ayahnya di rumah. Bu Husnul pernah menemui hambatan apa belum sebelumnya ketika melaksanakan kegiatan tersebut tadi? Iya, Bu, saya sudah menyuruh Wildan berhenti untuk membuat Husen menangis, tetapi Wildan masih saja melakukan hal tersebut. Wildan sangat susah diberitahu, Bu, saya sampai bingung. Hmm, Kira-kira solusi apa yang menurut Bu Husnul dapat dilakukan supaya Wildan berhenti membuli Husen? Ini Bu, saya sudah berkali-kali menasehati Wildan dengan cara memberitahu bahwa perbuatan yang dilakukan Wildan itu adalah perbuatan yang tidak baik.
Dan saya juga selalu menyuruh Wildan apabila Husein menangis untuk meminta maaf pada Husein dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tetapi apa yang sudah saya lakukan belum berhasil. Ternyata Wildan masih selalu melakukan hal tersebut kepada Husein. Nah, kalau Wildan belum bisa berubah, apa rencana Bu Husnul yang akan dilakukan untuk Husein supaya Husein tidak dibully lagi? Nah, betul sekali, Bu. Akhirnya saya memilih akan menasehati Husein terlebih dahulu. Apabila Husein itu dibully atau dikerjai oleh Wildan, saya menyuruhnya jangan menangis. Kalau Wildan mengerjai Husein, kok Husein menangis, Wildan itu tambah senang dan malah jadi sering mengerjai Husein. Saya juga sudah menyuruh Husein untuk menjauh dari Wildan dan bermain dengan teman lain. Dan menyuruhnya Husein memberitahu bu guru apabila Wildan nakal lagi. Karena juga namanya anak-anak, Bu. Habis nakalan saja nanti sudah bermain lagi. Tetapi ini lain. Sebentar lagi Husein sudah menangis lagi. Gara-gara siapa? Gara-gara Wildan, Bu. Ya, kira-kira berapa lama waktu yang Bu Husnul perlukan dalam melakukan rencana tersebut? Nah, sebenarnya saya sudah melakukan hal ini selama 3 hari, Bu. Apa rencana yang Bu Husnul lakukan sudah berhasil? Nah, saya sudah sampai bingung. Ternyata rencana saya belum berhasil, Bu. Ternyata Wildan belum bisa berubah. Terus, bagaimana cara Bu Husnul mengatasi hambatan yang ada? Nah, saya itu menggunakan buku penghubung, Bu. Buku penghubung itu saya beri catatan dan untuk diberikan untuk orang tua Wildan, supaya orang tua Wildan itu nanti datang ke sekolah. Isinya seperti itu, Bu. Dan harapan saya nanti saya di sekolah bisa ngobrol empat mata dengan ibunya Wildan untuk membicarakan perbuatannya Wildan dan minta kerjasamanya untuk ikut menasehati Wildan di rumah. Apa nih komitmen dari Bu Husnul selanjutnya? Saya mempunyai komitmen, saya akan melakukan rencana-rencana yang sudah saya susun, Bu. Itu bagus sekali, Bu Husnul. Kira-kira Bu Husnul membutuhkan dukungan dari siapa saja? Nah, untuk hal ini saya tentu membutuhkan dukungan sekali, khususnya dari warga sekolah, Bu. Yang terdiri dari kepala sekolah itu sangat penting. Terus rekan sejawat saya, rekan guru, murid, dan wali murid itu juga lebih penting supaya semua rencana saya dapat berhasil dengan baik. Selanjutnya, tindak lanjut apa yang akan dilakukan Bu Husnul? Saya akan melakukan rencana ini selama 1 minggu, Bu Erna. Nah, nanti setelah 1 minggu, saya akan bertemu lagi dengan Bu Erna, akan menceritakan hasil yang sudah saya lakukan. Oke, saya tunggu kabar baik dari Bu Husnul. Baik, Bu Erna, tentu saja saya akan memberi kabar secepatnya. Nah, terima kasih sekali Bu Erna atas waktunya hari ini. Saya jadi lebih lega dan sudah berbagi cerita sama Bu Erna. Ya, sama-sama Bu Husnul. Sudah Ya, selesai ya, Bu. iya, Bagaimana rasanya? alhamdulillah lega sekali Bu Erna. Terima kasih banget ya. Ya sudah, saya sudah mengganggu waktunya Bu Erna. Saya mohon izin pamit. Ya, Ibu, terima kasih juga. Ya, sudah ya, Bu. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh